Bahkan ya, kita bisa program. Maksud saya gini, kita mau penghasilan berapa dalam 1 bulan? Bisa tuh Pak. Itu kenapa dikasih nama Mahadewi? Terus juga kriterianya nih, Putih, jadi berotot. daun Juga. berotot, six pack. Wow, si Spike guys. Kalau ada kita punya aglo mati 1-2, anggap aja itu kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama channel si Justin. Nah, kali ini temanya podcast si Justin nih guys. Nah, di podcast si Justin ini saya kedatangan narasumber ini yang super spesial guys. Beliau ini sudah mungkin puluhan tahun ya menggeluti penghobi dan sebagai penjual aglonema nih guys. Nah, ditambah beliau ini menjabat sebagai Ketua ASA, Asosiasi Aglonema Nusantara guys, untuk wilayah Tangerang Raya. Nanti kita akan banyak kupas tentang ilmu-ilmu dari beliau, baik perawatan, baik lika-liku perjalanan beliau ini selama menghobi dan menjual aglonema seperti apa nih guys. Saya juga penasaran nih guys, pengen saya korek-korek abis nih guys. Dan ini yang paling saya tunggu-tunggu guys. Beliau ini adalah seseorang yang menyematkan nama Mahadewi guys. Nah, penasaran kan? Nah, nanti siapa yang beri nama Mahadewi, ciri-cirinya seperti apa? Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol banyak guys. Ini yang tadi saya bilang, Pak Eko. Halo. Halo, Pak Eko. Terima kasih udah datang di sini, Pak Eko. Sama-sama. Tadinya kan saya yang mau ke sana, tapi beliau maksa mau ke sini guys. Ya udahlah, kita ngobrol di sini aja. Pak Eko, jadi saya akan banyak tanya nih Pak Eko. Boleh. Jadi saya mau curi-curi ilmu Pak Eko. Yang paling penting perjalanannya nih, perjalanan hidup Pak Eko nih. Aduh. Banyak yang mau saya curi. Nah Pak Eko, mungkin boleh perkenalkan dulu ya Pak Eko ya. Oh iya, nama saya Eko Setio Adi. Ya saya memang udah lumayan lama lah bergelut di aglonema dari tahun 2007. 2007. Dan sekarang teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua ASA nih. Ketua Asosiasi Aglonema Indonesia untuk DPC Tangerang Raya. Tangerang Raya. Ya, ASA Tangerang Raya. Jadi ya teman-teman mempercayakan saya untuk mengetuai. Oke, Pak Eko. Jadi beliau ini spesial guys. Jadi ketua Asosiasi Tangerang Raya Pak Eko ya. Ya, Tangerang Raya itu kan banyak dan luas. Ada Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Selatan. Oke, Pak Eko, sedikit cerita tentang ASA nih. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ASA itu apa dan fungsinya sih sedikit aja sih. Sekelumit aja, ASA itu apa sih? ASA itu adalah suatu perkumpulan ya, bentuknya asosiasi untuk mewadahi para pecinta aglonema seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Ya sebagai ajang buat silaturahmi, tukar menukar informasi gitu. Nah tahun kemarin dideklarasikan berdirinya ASA di Sleman ya. Tapi setiap daerah ada nggak sih Pak Eko, apa belum menyeluruh? Sampai hari ini memang di semua daerah ya itu belum ya. Semua daerah yang seluruh Indonesia itu belum ada. Ya, ada lebih kurang untuk daerah itu baru lebih kurang 30-an DPC ya. Ya. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memang belum terbentuk ASA-nya. Tapi alhamdulillah untuk Tangerang sudah, Mas. Udah paling awal ya. Ya. Jadi terbilang di awal-awal kita kumpul untuk mewadahi kecintaan kita terhadap aglonema di Tangerang. Ya kan, ya bukannya membanggakan atau apa. Kita tahu sendiri nih, Tangerang ini bisa dikatakan sebagai sumbernya aglonema, suplai aglonema terbesar dari Tangerang. Terbesar se-Indonesia nih di Tangerang guys. Ya, karena importir besar juga domisilinya semua itu adanya di Tangerang. Ya. Oke. Nah, Pak Eko,
saya mau tahu dong tentang sejarah nih. Ini yang paling yang saya pengen tahu nih, sejarah beliau ini mulai dari kapan mengenal aglonema, terus berjualan, terus lika-likunya nih seperti apa Pak Eko? Kalau saya kan baru beberapa tahun nih, saya pengen tahu nih tentang lika-liku perjalanan Pak Eko. Ya. Seperti apa? Pak Eko juga kan langsung berjualan ya? Ya, awalnya dulu ya. Iya. Jadi sekitar tahun 2007. Dulu saya kerja, Mas. Dulunya kerja. Saya kerja. Jadi awalnya itu ya memang pada saat itu kan lagi sedang banyak-banyaknya pameran tuh di lapangan banteng, di mall-mall atau di mana di tempat-tempat tertentu. Itu dulu ajang berkumpulnya ketemunya pecinta aglo tuh di pameran gitu ya. Nah, saya menyempatkan diri waktu itu hadir karena saya bingung waktu itu kok kenapa ya harga pohon ini kok mahal dulu ya. Tahun berapa tuh Peko? Itu 2007 udah mahal itu ya? Udah mahal. Dan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga itu udah lebih mahal lebih gila lagi. Lebih gila lagi dari tahun 2007 pas saya mengenal. Saya ingat banget waktu itu harga Hot Lady ya. Hot Lady itu 900.000 per daun. Per daun, guys. Berarti kalau tahun 2007 itu. Berarti dulu sama sekarang lebih gilaan dulu ya sebenarnya. Lebih gila dulu harganya gitu. Itu kita baru bicara Hot Lady loh. Kita belum bicara Widuri, belum bicara Tiara, ya. Yang per daunnya bisa 1.500.000 itu di tahun 2007. 2007. Dan yang saya dengar kabarnya tahun 2004-2005 itu ya, itu kayak Widuri itu bisa sampai 2,5 juta. Satu daun. Satu daun. Luar biasa. Tiara bisa sampai 5 juta, 5 juta per daun. Iya. Jadi harga daun sama harga tanah jauh lebih mahal harga daun waktu itu. Biasa. Berarti Pak Eko penasaran ini sama sosok aglonema pada saat itu? Nah, sejak saat itu saya penasaran. Kenapa ini? Ternyata memang ya untuk pecinta aglo dia punya daya tarik khusus ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk beli saat itu di awal itu saya beli Hot Lady. Itu 2 daun, 1.800.000. 2 daun, sekarang mungkin 100.000 ya guys. Dan itu, saya belinya di pameran. Dan itu tahun 2007 ya? 2007. Itu. Ya. Dari situ? Itu udah harga udah mulai agak. Itu udah mulai turun. Udah mulai harga terjangkau. Itu udah ekonomis. Udah cukup ekonomis dan kita belinya juga daun-daun dikit gitu. Jadi ya sekarang orang bilang aglo mahal, lebih mahal dulu. Jauh lebih mahal dulu. Ya, itu dia. Jauh gitu. Lebih mahal dulu. Akhirnya saya coba beli, saya coba rawat, ya bisa karena berhasil merawat satu pot. Akhirnya coba lagi beli jenis Widuri, ya. Nggak langsung jual pada saat itu ya? Enggak, kita coba belajar ngerawat dulu nih, karena awalnya memang senang. Nah, gitu nih, ini poin penting nih, apa-apa harus senang dulu ya. Jangan langsung ikut-ikutan ya Pak Eko. Berarti Pak Eko ini bukan ikut-ikutan tipikalnya ya. Berarti dia. Jadi memang awalnya saya suka, dari suka akhirnya saya hobi tuh. Akhirnya hobi koleksiin pelan-pelan gitu kan. Nyicil lah ya. Nyicil. Ya dari uang yang ada kita sisain beli yang baby juga. Sorry gitu. Itu udah berkeluarga atau belum Pak Eko? Udah. Waktu itu udah. Berarti nyisiinnya sembunyi-sembunyi tuh ya. Ya memang ya dengan berbagai cara gitu ya. Kadang pakai ya dulu karena kerja di kontraktor pakai uang bonus lah. Jadi kebongkar nih. Iya. Kita coba lagi waktu itu coba yang lebih mahal Dolores ya. Waktu itu 3 juta sedaun. Ya. Kita juga beli yang akhirnya yang ya ada daun dikit 2-3 daun. Tapi mutusin buat berjualannya pada saat apa itu Pak? Ya. Jadi pada saat saya udah tahu beberapa teman, udah kenal beberapa teman gitu kan. Dan udah bisa membandingkan harga dari yang si A jual berapa, si B jual berapa, ternyata hasilnya juga cukup lumayan. Ya, karena berangkat dari hobi itu saya coba untuk berjualan. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang 2012. Berapa puluh tahun. Berarti Pak Eko pelajarin dulu, baru memulai. Hobi dulu, senang dulu. Hobi dulu nih, yang penting hobi, senang hobi. Jualan dah. Jualan. Ya, jadi
pada saat kita jualan dengan didasari hobi dan senang, itu kita istilahnya nggak terburu-buru buat jual, toh kita senang kok. Iya, jadi nggak ada apa sih, nggak dikejar-kejar ya? Nggak diuber-uber target atau apa, nggak kejual ya biarin. Ada saatnya nanti terjual, entah dia nanti udah besar, dia udah berinduk gitu kan, anaknya kita bisa jual gitu. Jadi awalnya memang kalau kita mau terjun di sebuah komunitas apapun itu, termasuk aglonema, ya harus suka dulu. Suka dulu ya. Iya. Karena kalau nggak suka dulu, pada saat tren tertentu menurun, ya udah kaget kita. Dia selesai. Gitu. Nah, mungkin juga banyak yang begitu ya untuk saat ini Pak Eko. Saya lihat cukup banyak. Nah, Pak Eko, ada nggak sih momen down gitu Pak Eko? Maksudnya ini beliau ini saya kenal ya, cukup konsisten di aglo. Saya pernah dapat ucapan dari mana-mana nih, beliau ini nggak gimana sih, nggak lirik kanan kiri, nggak main ke Pilo, nggak main ke Mansera, dia tetap konsisten dari tahun 2007 Pak Eko ya. Nah ini saya mau tahu kenapa beliau konsisten, terus juga masa jatuhnya tuh ada atau enggak, cara ngatasinnya gimana Pak Eko? Ya, jadi memang banyak sih teman-teman yang dulu dari aglonema juga terjun ke tanaman hias lain ya, yang lagi happening, yang lagi booming ya Pak Eko? Ya, saat itu lagi booming seperti Sansevieria, Anthurium, Puri, ya. Dan yang sekarang Pilo, ya. Ya, yang jenis-jenis aroid. Nah, memang kalau saya nggak tahu nih ya, jiwa saya memang passion saya ini aglo nih, aglonema nih. Jadi pada saat teman-teman banting setir, ya banting setir ke jenis lain, saya tetap, sekalipun kondisi aglonema terutama tahun 2014, 2015, 2016 itu lagi jatuh-jatuhnya. Bayangkan Huges nih ya, 4 daun 150.000. 4 tahun. Sekarang jutaan masih Pak Eko ya? Masih jutaan. Nah, Moonlight sebesar segini nih, itu harganya 125.000. 125.000 guys. Nah, pada saat harga seperti itu, yang sifatnya spekulan itu dia meninggalkan aku. Tapi waktu itu karena saya emang dasarnya suka, ya saya tetap, saya stick, saya fokus tetap di aglo, nggak kemana-mana. Tapi gini Pak Eko, kalau saya bukan, banyak orang pasti kan akan meninggalkan gitu loh, dan akan nyabet yang lagi booming. Nah, gimana sih cara ngatasin keadaan itu Pak Eko? Sementara kan, mohon maaf ya, kebutuhan kan harus Pak Eko, jalan kan. Kalau kita sikat itu momen. Ya, karena pada saat itu juga saya kan ya memang sambil kerja Mas. Oh itu masih kerja? Masih 2014, 15, 17 tuh saya kerja. Ya. Tapi jadi, memang masih ada waktu buat aglo ya? Masih ada waktu buat merawat aglo, terus ada juga ya jualan gitu ya. Dulu kita jualannya juga nggak seperti sekarang. Nah ini dia nih. Banyak, sekarang kan platformnya banyak tuh. Ada Facebook, ada YouTube, ya kan? Banyak. Dulu jualan gimana tuh Pak Eko? Nggak ada BBM kan? Belum ada BBM kan? BBM belum ada, BBM belum WhatsApp. Apalagi Instagram ya, apalagi YouTube sekarang web. Dulu kita mainnya di website. Ya, website. Tapi ada tuh Pak Eko website yang menampung untuk jual beli seperti itu? Ada. Dulu namanya itu Bursa Kembang. Ya, kita sering singkat dengan istilah BK. Tahun berapa Pak Eko? Itu sejak dari tahun 2010 udah ada. Iya. 2010, 2011. Nah, pada saat aglo turun itu, Bursa Kembang ini sepi Mas. Sepi banget. Sepi sampai siapapun yang posting itu nggak ada yang beli. Tapi Pak Eko tetap bertahan. Bertahan gitu. Tapi dapur tetap ngebul kan Pak Eko? Alhamdulillah. Sampai hari ini dapur tetap ngebul. Ini luar biasa konsistennya ya guys ya. Jadi waktu di Bursa Kembang itu juga teman-teman yang hari ini masih konsisten di Bursa Kembang hingga hari ini yang masih ada itu nggak banyak. Nggak banyak ya. Hanya beberapa orang tertentu yang memang saya kenal dari dulu. Tapi ada Pak Eko. Yang selintingan Pak Eko itu masih eksis. Masih ada.
Boleh saya sebut? Boleh. Mungkin salah satunya nih ya, Pak Nasuha. Pak Suha, ini saya kenal. Kalau Pak Suha guru saya tuh. Iya, Pak Nasuha, ya kan. Pak Edi. Ya. Red Leaf. Terus Vania Garden Makassar. Oh, itu saya kurang kenal. Pak Mustadir. Nah, itu termasuk orang-orang lama. Bahkan Pak Mustadir itu lebih senior dari saya. Sekarang posisi dia ada di Makassar. Lebih senior. Ya, lebih senior. Tapi udah gini Pak Eko, kalau dari segi seller nih ya, gimana sih ada menghadapi naik turun gitu? Sekarang kan kita lihat momennya ini lagi melandai ya Pak Eko. Ya, nah betul. untuk saya kan juga salah satu seller nih Pak Eko. Gimana sih cara ngatasinnya nih? Ini trik dan trik. Soalnya kan Pak Eko pasti udah begini dong. Betul. Apalagi udah yang orang-orang main Sansepera, dia tetap aja. Itu gimana sih tips dan triknya nih? Khususnya buat saya lah pribadi. Ya. Kalau bicara trik khusus ya, di saat satu momen tertentu menurun, ya kuatin aja hati, terus tetap konsisten berjalan, kembangkan, ada diversifikasi usaha. Misalnya kalau dulu kita khusus hanya jualan aglonema, kembangkan dah tuh. Misalnya jualan medianya, jualin. Jual pupuk ya? Jual pupuk nih, seperti pupuk P13. Berarti harus dikembangkan. Kan? Tapi iya. Dalam ranah yang konsisten itu Pak Eko. Iya, tetap. Kita misalnya memang jiwa kita, passion kita udah di agro, kembangkan. Kita masih bisa jualan media, bikin media, pupuk, obat-obatan. Nah, dari situ bisa menutupi penjualan yang memang dulu khusus jual aglonema saja. Gitu, oke. Kemudian juga bukan hanya itu ya, sebenarnya momen tertentu pada saat kita harga turun itu memang bisa terjadi di semua komoditas. Di semua ya, nggak cuma tanaman hias saja ya, ikan dan segala macam. Karena kita kan ngikut perekonomian dunia lah. Ya kan, presiden pilek aja juga kadang pasar saham bergejolak. Itu cuma pilek doang ya. Pilek doang, makanya jangan sampai kedengeran nih orang-orang gede, orang-orang penting ini sakit, dia nggak boleh kedengeran. Bisa goyang harga saham kan gitu. Berarti gini Pak Eko, maksudnya ketika kita menggeluti apalagi menjual ya, berarti harus siap ya, harus siap dalam keadaan yang benar-benar. Ya, jangan siap pada saat tinggi untung doang. Besarnya aja. Iya, pas untung besar diem, pas turun ngeluh Pak Eko. Iya, teriak-teriak gitu kan. Sampai menyalah-nyalahkan kondisi. Iya, benar. Sebaiknya jangan. Dan memang yang paling aman adalah kalau kita nih sebenarnya sih harus persiapin lahan, Mas. Lahan untuk bertani. Lahan untuk bertani. Ya, jadi programnya itu yang harus terbentuk di mindset kita nih, berapa harga pasar kuatnya ya kita udah siap. Misal nih, ya kita biar orang lebih ini aja Pak Eko ya. Misal Rinjani yang sekarang jutaan, besok-besok harga ratusan ribu, kita udah siap. Karena kita punya amunisi atau tanian. Betul. Tuh guys, dengerin. Jadi memang tani itu salah satu cara, nggak ada cara lain tuh dari dulu. Kalau kita mau mengatasi gejolak harga, kita nggak bisa ngelarang orang, kamu jangan jual segitu. Itu nggak bisa. Berarti di aglonema nggak ada harga itu nggak bisa ditentukan selain lempar pada pasar yang menentukan. Pasar yang nentu. Ya. Jadi memang pasar penentu dari harga. Kalau kita mau nentuin harga pun ya main kuat-kuatan dah nih antara dapur sama pasar gitu. Kalau dapur kita kuat ya kita kekeh di harga itu kan. Kalau dapur udah ngabul ya udah ya. Berarti memang akhirnya ikut harga pasar. Jadi untuk jangka panjangnya memang kita udah harus siapkan bukan berapapun, maksudnya di range harga sekian kita udah harus siap. Hal itu bisa diatasi kalau ya bertani ya. Punya lahan guys. Jadi kalau mau tetap bertahan di situasi kayak gini, kita harus sudah bertani ya Pak Eko. Tapi dari Pak Eko sendiri nih, tapi udah mempersiapkan dong. Ada sedikit. Ada ya. Jadi belum banyak. Belum banyak. Jadi juga. Tapi memang gini,
untuk bicara lahan, ya apa yang kita ada dulu sekarang, manfaatkan sebaik-baiknya. Mau ada lahan 3x4, bahkan mau ada lahan 2x2, bahkan misalnya di kolong rak pun ya gunakan saja untuk pertanian. Dari situ kan pelan-pelan bisa besar. Gitu. Jadi memang untuk kalau memang teman-teman ini tetap fokus di aglonema, cara satu-satunya untuk menahan gempuran import juga ya bertani ya. Jadi karena masalah import kita juga kan sekarang kita udah nggak bisa atur, ya itu udah terserah importir. Dan kembali lagi kuotanya kita nggak bisa batasi juga. Berarti memang harga aglonema tuh pure pasar ya Pak Eko ya, nggak ada permainan. Nggak ada permainan spekulasi harga, ya yang borong-borongan harga, atau yang dulu kita sering dengar cuci uang lah segala macam, nggak ada itu. Ya setahu saya sampai ini harga aglo ya murni di pasar dari dulu ya di pasar gitu. Terus begini Pak Eko, masa depan nih, saya berbicara masa depan prediksi. Ini aglonema ini bagaimana sih menurut Pak Eko dari segi seller, dari segi eksistensinya, nanti mungkin ada gempuran lain nggak sih? Masa depan aglonema kalau saya entah kenapa Mas ya, itu masih cerah. Masih cerah. Kalau menurut penerawangan, menurut penerawangan itu masih cerah. Kenapa masih cerah? Karena pasarnya masih luas. Masih luas. Iya. Kita nggak usah bicara masalah pasar luar negeri. Nggak usah ya. Yang hari ini nih ya, yang dulu yang dikatakan surga aglonema itu Thailand dan Indonesia. Hari ini seperti Filipina, India, dan negara-negara Timur Tengah itu udah mulai mengenal aglo dan udah mulai import, masukin aglo dari Thailand. Filipina bukan main. Bahkan dia ada satu jenis yang dia berani kontrak. Berarti masuknya ke dia doang? Hanya ke Filipina saja, kita nggak dapat. Ya, sampai sejauh itu. Kita nggak usah bicara pasar Filipina, pasar India. Nggak usah keluar dulu dah ya? Ya, nggak usah keluar. India, tahu sendiri populasinya kan jauh lebih besar dari Indonesia. Dia udah mulai dari tahun 2017 India udah minta aglo Mas dari Indonesia. Cuma kita memang nggak pernah bisa. Saya tahu ada teman satu yang pernah ekspor ke India untuk jenis hot lady. Pernah. Karena dia minta jenis-jenis yang Indonesia hybrid ya. Saat itu yang udah ready memang baru hot lady. Jadi itu pun nggak dalam bentuk banyak dan tidak bisa continue. Pasarnya itu masih cerah. Kita bicara pasar Indonesia deh. Penduduk Indonesia udah 200 juta lebih. Ya. Udah lebih dari lagu Roma Irama ya. Udah jauh. Dulu berapa sih Roma? 135 juta. 135. Sekarang udah 200 jauh ya. Udah jauh banget. Berarti untuk pasar aglonema nih sebenarnya yang banyak orang bilang udah sepi, ternyata pasarnya masih bagus. Masih bagus ya. Masih bagus. Penduduk Indonesia 230, pokoknya 200 juta lebih. Dan yang mengenal aglonema saat ini belum 0,1. Belum 0,1%. Belum ya. Boro-boro 1%. Guys, buat kalian ya yang semangatnya lagi kendor nih, ngedenger omongan Pak Eko begini, saya pun jadi ini Pak Eko, jadi yakin lagi nih. Iya. Jadi kita jangan melihat kondisi hari ini. Karena kalau kita bicara bisnis apapun itu pasti ada naik turunnya. Betul. Yang penting kuatkan hati, tujuan nih yang kita nggak punya nih dari dulu Mas. Itu target. Maksud saya gini, kita mau penghasilan berapa dalam 1 bulan? Bisa tuh Pak Eko. Bisa. Karena gini, maaf saya potong Pak Eko. Karena usaha tanaman, kalau saya lihat ya, berbeda hal dengan usaha elektronik. Itu kan pasti manajemennya berbeda kan. Kalau tanaman itu ada mati, dia juga dalam satu sisi bisa diperbanyak. Beda kayak kita usaha benda mati kan Pak Eko. Ya, modal berapa, untung berapa. Nah, yang saya mau tanyakan nih, gimana sih? Tadi makanya saya sebut juga ya. Bahkan penghasilan kita tuh kita bisa
bikin loh. Program. Bisa program. Kita sehari mau penghasilan berapa? Tuh guys, mau penghasilan berapa bisa? Kita sehari mau penghasilan 100.000, 500.000, 1 juta, itu bisa. Bisa seperti. Tahu nggak caranya? Caranya ini. Ayo. Caranya. Ya, kalau kita mau penghasilan 1 hari, misal 500.000, ya kan? Iya. Kita ambil 1 pohon yang seharga 500.000, nggak harus 1 pohon. Misalnya bisa 5 pohon, kalau digabungin harganya 500.000, 2 pohon kalau digabungin 500.000, atau 1 pohon 500.000 yang harganya 500.000. Lalu kita potong. Kita perbanyak. Dari perbanyakan itu kita udah bikin program suatu saat nanti saat kita jual itu potongan, ya itu kita udah bisa dapat penghasilan 500.000 di suatu saat. Berarti intinya bertani itu ya? Bertani. Kita mau penghasilan 1 juta, perbanyak dalam 1 hari itu seharga 1 juta. Berarti intinya di program ya Pak? Di program. Tapi gini Pak Eko, target. Iya di target. Tapi kan ada juga nih ya seller yang trade in, jual beli. Ada juga yang semi, maksudnya dia jual, dia bertani. Terus ada yang fokus benar-benar bertani. Dia sampai enggak, maksudnya dia jual hanya ke tengkulak aja. Nah, dari 3 itu, menurut kacamata Pak Eko yang lebih bagus yang mana? Yang lebih bagus yang trade in dan bertani. Berarti dua-duanya. Ya, karena untuk sehari-harinya kebutuhan sehari-hari bisa ketutup dari trade in. Terus untuk jangka panjangnya kita bisa andalkan dari hasil pertanian. Buat beli mobil apa? Ya boleh terserah itu. Mau bikin kandang luasin, kandang lagi bisa. Karena bedanya dengan trade in ya kadang kita kan nggak selalu beruntung dapat pohon yang sehat. Itu yang pertama. Kadang juga ada 1-2 yang akhirnya sakit, kan perlu pemulihan dan lama lagi. Apalagi sampai mati, motong keuntungan ya. Hitungannya satu pohon mati kita harus jual 10 itu. Iya benar. Kira-kira begitu, itu baru nutupin. Tuh. Ya, jadi kalau mengandalkan trade in saja juga belum cukup saya. Ya. Harus diimbangi dengan tani. Ya. Kalau kita mau fokus ke tani, berarti kebutuhan dapur dan lain-lainnya udah harus ketutup dulu. Harus ketutup dulu ya. Karena nggak setiap hari ya kita bisa. Nggak setiap hari, ya kan namanya kebutuhan juga kan kadang tiap hari adanya. Itu udah harus ketutup. Jadi kalau kita mau sambil jalan ya trade in kan tetap dua-duanya. Oke. Nah, terakhir nih Pak Eko ya, karena udah lumayan lama nih ya. Udah kopinya juga udah mulai haus. Iya makanya. Terakhir deh Pak Eko deh ya. Ini yang pertanyaan yang sebenarnya dari dulu saya pengen tanyakan tentang Mahadewi nih. Ya. Iya, karena memang saya pecinta Mahadewi nih Pak Eko, dan kawan-kawan ini belum tahu sebenarnya yang kasih nama itu siapa. Nah ini beliau ini, dan yang saya mau tanyakan itu kenapa dikasih nama Mahadewi, terus juga kriterianya nih Pak Eko. Dulu pas rame ini banyak yang warna merah, Mahadewi harga naik. Mahadewi harga naik. Ya, sekedar merah Mahadewi. Dengan tujuan untuk markup harga, akhirnya dibilang Mahadewi. Akhirnya yang benar-benar punya Mahadewi jadi bingung gitu loh. Sebenarnya nih dari namanya dulu deh Pak Eko. Dari namanya tuh kenapa bisa disebut Mahadewi sih? Nah, ini saya punya nih kebetulan nih. Nih, ini sebenarnya nih guys. Ya, ini sebenarnya sudah bisa belum sih disebut Mahadewi? Kita bicara sejarahnya dulu ya. Nah, itu dari awal. Penamaan dulu. Yang saya pahami Mahadewi ini ya, yang saya pastikan Mahadewi ini berasal dari Mahaseti yang bermutasi. Mahaseti bermutasi. Ya. Mahaseti itu datang ke Indonesia lebih kurang tahun 2015 dari Thailand ya. Dari Thailand datang 2015. 2015 itu pertama masuk ke Indonesia 2015. Nah, mulai dari 2015 itu beberapa kali importer mendatangkan, ada yang dirawat, ada yang dijual oleh importir, gitu kan. Selang 1 tahun
Jadi ada Mahaseti yang memang benar-benar sudah rawatan lokal. Selang 1 tahun di 2016 dia bermutasi, memang dibentuknya berubah. Alami, tanpa perlakuan, tanpa buatan alami. Jadi Mahadewi ini mulai kelihatan setahun setelah kehadiran Mahaseti. 2015, di 2016 mulai jadi Mahadewi. Kenapa dinamain Mahadewi kok bukan Mahaseti? Mutasi, ya, atau mutasi? Karena saya berpikiran awalnya seperti gini. Kita melihat contoh sebelumnya ya, kayak Widya yang hybrid grek, hybrid lokal, itu kan ada yang merah yang bermutasi. Itu teman-teman dulu senior juga menamakan bukan Widya mutasi, tapi Rosalina. Ya. Widya untuk yang biasa, tapi yang kelas mutasinya Rosalina. Terus untuk Juliet, ya, yang bermutasinya Hot Lady juga ya. Josephine. Ya, Josephine. Gitu kan. Hot Lady, Flaming Lady. Ya. Gitu. Dan ada beberapa jenis lain yang seperti itu. Nah, berangkat dari situ, saya berpikir ini pun harus ada nama tersendiri. Karena karakternya sudah berbeda jauh. Jadi yang harus dipahami, Mahadewi itu tulangnya tuh putih, Mas. Harus nih ya, kriterianya nih kita masuk. Tulang putih. Awalnya bisa. Sorry. Ya. Nih tulangnya nih putih. Ini kan udah putih nih. Nah, ini tulangnya putih. Nah, ya kan? Nah, pertama ini tulangnya udah memutih. Terus bentuk daun tuh agak mangkok dan melingkar. Dan melingkar. Ya. Jadi nggak flat seperti ini, guys. Dan itu juga nggak harus selalu merah kalau menurut saya. Nggak harus selalu merah. Ada memang yang merah, ada yang ngepink, gitu. Ada yang sedikit kuning. Gitu. Ada sedikit kuning, tapi bentuknya itu harus benar-benar tulangnya ini harus putih, bentuknya bulat, mangkok dan memutar gitu ya. Iya. Dulu saya pernah punya. Jadi kalau saya bilang makin ke atas daunnya makin bantet, makin mengecil, makin mengkerut tapi makin keker gitu loh. Tuh, berarti jadi makin ngemangkok, tulangnya makin putih. Jadi berotot juga. Six pack. Wow, six pack, guys. Jadi seperti ini kan. Berarti tulang putih. Ya. Terus six pack. Ya. Nggak harus merah. Nggak harus merah. Pink pun oke. Pink pun oke. Yang penting tulang. Agak kuning pun masih oke. Okay. Yang penting Mahaseti. Kenapa saya namain Mahaseti dulu? Karena memang bentuknya tuh udah berubah jauh. Mahadewi, sorry Pak Eko. Ya, Mahadewi itu udah berubah jauh dari Mahaseti. Itu guys. Jadi bukan sekedar warna merah itu disebut Mahadewi ya untuk ya. Cewek tapi kokoh gimana sih? Cewek tapi kokoh, tapi sispek guys, sispek. Laki-laki ntar nggak suka Pak Eko. Tapi keren lah, oke lah. Keren ya. Keren. Dan alhamdulillah nama itu diterima oleh teman-teman, oleh pasar. Mumpung ingat nih di kepala saya Pak Eko. Untuk Mahadewi udah ya tadi ya, udah putih, sispek, agak melenuk dan memutar ya. Iya. Mau warna merah, ngepink itu. Pokoknya jauh dari karakter Mahaseti. Jauh dari karakter. Warna merah masih oke lah ya. Pink, iya, pink agak masih kuning oke. Tapi ya, bentuknya tuh harus wajib. Wajib. Tulang putih, daun muter, ya kan? Agak mangkok dan keras, six pack. Itu guys ya. Berarti udah clear nih ya. Nanti nggak ada nih yang nanya, Om, ini Mahadewi bukan? Itu udah disebutkan semua sama Pak Eko. Ini mumpung ingat Pak Eko, mengenai penamaan, ada nggak sih kayak organisasi ASA atau sebelum kayak perkumpulan lah kita bicara untuk menentukan suatu ID? Ini mumpung ingat di kepala. Terakhir nih, pertanyaan terakhir lah. Ya. Jadi kalau bicara penamaan ID untuk jenis Indonesian Hybrid ya, khusus kita bicara hybrid Indonesia atau Grey Hybrid dulu. Kalau untuk Grey Hybrid memang nama itu memang langsung dari Pak Greg. Langsung dari Pak Greg Kambali. Karena beliau yang menyilangkan. Penyilang. Nah, yang jadi masalah adalah aglonema impor Thailand. Hybrid Thailand. Banyak juga yang namanya beda sama kita kan Pak Eko ya. Betul. Di sana apa, di sini apa. Ya. Terus ada juga yang
mengklaim sebenarnya hybrid Thailand, terus diklaim hybrid lokal, hybrid Indonesian hybrid. Itu juga ada beberapa jenis yang diklaim. Tapi buat kita sih, ya kita paham, gampang kok menciriinnya. Pada saat orang ribut ini hybrid Indonesia, atau pada saat orang bingung ini hybrid lokal atau Thailand, hybrid Thailand, ya tinggal kita cari aja nama Thailandnya ada nggak? Gitu ya caranya. Kayak Ken Dedes waktu itu kita itu tuh ribut. Kita bingung nih karena bicara dari karakter semuanya tundung Indonesia ya, banget kan? Belakangnya ya batik, batik, belakang daun merah. Iya kan? Iya, nama akar Ken Dedes, serabut, iya. Ya, maksud saya akarnya halus, iya, gitu. akarnya harus kayak rambut, kayak hybrid lokal lainnya kan? Tapi ternyata di Thailandnya itu punya nama. Ada namanya. Ada. Dolar. Namanya dolar. Karena bentuknya daun ya kayak. Nah, karena ini saya baru tahu. Dengan hybrid Indonesian hybrid, diklaim ya, ada yang klaim sebagai Indonesia hybrid Indonesia. Tapi Pak Greg sendiri enggak. Pak Greg sendiri tidak mengakui, tidak mengiyakan ya Pak guys tadi itu. Nah tadi Pak Eko, misalkan kayak penamaan Mahadewi nih kan, berarti kan itu kan Pak Eko sendiri yang namain. Maksudnya sampai diterima sampai saat ini itu, maksud saya ada caranya atau memang ada ini nggak sih tata cara untuk penamaan yang tadi yang seperti Mahadewi lah, kayak hybrid baru. Kan Pak Eko juga kemarin kayaknya ada yang namain juga kan, ada yang namain Citra. Nah ya Citra ya Pak Eko yang namain. Nah itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, hybrid Thailand itu kan dibawa oleh importir mas. Ya, jadi ada kadang importir itu bawa hybrid yang memang masih baru di Indonesia dan belum bernama. Tapi di Thailandnya sudah ada nama atau enggak? Di Thailand kadang ada nama, kadang enggak. Itu dia. Kadang di Thailand pun masih hybrid, dijualnya di Indonesia dengan nama hybrid. Belum no name. Belum ada nama. Sekarang kita kalau bicara pasar, saya mau dong hybrid no name. Lo yang mana? Kan kita bingung mas. Iya. Itu harus ada nama. Iya benar. Gitu. Saya mau dong yang itu, yang mana? Gitu. Harus ada nama. Jadi nama itu sebenarnya merek dagang kalau menurut saya. Mempermudah lah ya. Kayak Mahaseti atau apa yang dan jenis-jenis nggak ada tuh di aglonema, belum ada sampai sekarang nih yang saya tahu yang pakai tus yang kayak pohon-pohon di kebun raya Bogor, hibridicus apa gitu kan. Oh, nama ininya ya, latinnya ya. Belum ada. Belum ada betul. Gitu. Kayak Moonlight. Itu merek dagang kalau menurut saya. Golian. Ya, emang ya seseorang aja yang namain. Supaya kalau bicara Moonlight orang kebayang itu jenisnya. Jadi untuk jual beli lebih mudah gitu baik. Terus kembali siapa sih yang boleh memberikan nama kan? Iya itu maksud saya. Ya karena banyak hybrid dari Thailand yang pada saat masuk belum bernama, atau ada pun sudah bernama tapi pakai nama Thailand yang susah ya, Tongpang Lanai. Itu susah Pak Eko ya. Pak Eko saya mau Tongpang Lanai kan susah. Ada juga kan kayak Pattaya apa gitu ya. Banyak tuh nama-nama Thailand dibawa sama importir untuk mempermudah di Indonesia seperti itu Pak Eko. Tapi itu harus dengan persetujuan importir. Nah, itu. Bukan ujuk-ujuk kita bawa pulang terus kita namain tanpa permisi atau dapat izin atau diperbolehkan. Bahkan kadang penamaan pun kita berembuk kok. Ini yang bagus apa nih? Saya pernah Pak Eko, kayak saya tuh tanya dulu, sampai saya tanya beliau, ini Pak Eko saya mau ngasih tanya importirnya. Ya udah saya tanya, importir itu mengiyakan, ya udah saya sematkan, saya mulai perbanyak gitu, meskipun belum terkenal banget. Tapi memang ada etikanya gitulah ya Pak Eko. Betul, ada etika. Jadi ya kita harus dengan sepengetahuan si pembawa barang. Gitu. Oke. Ya.
Tapi nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba. Nah kalau begitu semua bingung kita. Iya bingung. Satu pohon bisa 5 nama nanti. Mending kalau yang beli 10. Tapi Pak Eko, kalau dari segi Thailand, orang Thailand tuh nggak masalah ya? Nggak masalah. Mau kasih Setahu nama, saya nggak masalah ya. Mau dia bahkan di nama di Thailandnya pakai nama Sundong yang sekarang jadi Kocit Citra misalnya, ya nggak masalah. Orang Thailand nggak masalah. Kan susah kalau kita Sundong yang iya, apa gimana gitu susah. Tangpang Lai apa Tingpang Pai. Sip karat apa? Iya, Sip karat. Ya. Iya. Memang sampai saat ini yang kayak gitu emang belum dinaturalisasi nama-namanya, masih pakai tetap nama Thailand. Oke guys, tadi kita udah panjang kali lebar ngobrolin tentang sejarah, tentang perawatan dan lika-liku perjalanan Pak Eko sendiri ya. Nah Pak Eko, kasih dong sepatah 2-3 patah kata untuk penghobi ya, penghobi dan penjual. Karena penjual ini saya penjual nih Pak Eko. Saya juga minta nasihat dari Pak Eko. Penghobi juga iya, ya. Penghobi dan penjual. Sama dong sama saya. Iya, saya juga jual aglo. Iya, jual aglo. Beliau jual aglo juga. Tapi jualan di mana sih Pak Eko? Sebelum masuk ke patah 2 kata. Maksudnya saya sekalian promosi aja sekalian. Oh, ya. Saya punya akun di Facebook. Apa tuh? Kita biar nama akunnya Aglonema Red. Aglonema Red, guys. Ya. Instagram juga ada sama Aglonema Red. RED ya, kalau nggak salah benar. Ya, Aglonema Red RED. Tuh guys, buat yang mau order. Oke, lanjut. Kalau mau berkunjung ke channel YouTube saya juga boleh. Ada. Tapi baru mulai. Nggak apa-apa. Saya juga baru mulai, Pak Eko. Jadi channel YouTube saya itu Never Ending Aglonema. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah stop. Jadi artinya kalau saya sih gampangnya never ending aglonema itu aglonema tanpa batas lah. Nggak bakal hilang, nggak bakal mati ya Pak Eko ya. Jadi pesan saya pertama untuk penghobi dulu. Oh, untuk penghobi. Iya, untuk penghobi. Untuk penghobi pesan saya jangan pernah patah semangat untuk bisa merawat aglonema. Ya. Tetap belajar. Ya kalau ada kita punya aglo mati 1-2 anggap aja itu kos biaya belajar untuk jadi pinter kan perlu biaya. Betul sekali, nggak ada yang gratis Pak. Nggak ada yang gratis, kita sekolah aja bayar tiap bulan. Iya bener, dari SD kita bayaran. Tapi masalahnya di aglo ini biayanya mahal. Berarti belajarnya mahal ya. Ya pertama kita mulai dulu dari yang murah. Ya, yang apabila terjadi masalah ada aglo itu ya kita nggak bikin stres, nggak bikin bingung. Ya mulai tahap selanjutnya loncat agak tinggi dikit yang kelas menengah ketika merasa sudah bisa. Jadi intinya jangan pernah patah semangat untuk bisa merawat aglonema. Karena siapa tahu Mas, dari situ kita akan dapat bisnisnya. Tuh guys, kita suatu saat nanti dari bisa merawat, seneng, siapa tahu kita juga bisa jadi penjualnya. Bahkan petani yang luar biasa ya. Nah itu dia guys, ada bonusnya yang kita nggak tahu ya Pak Eko ya. Betul. Jadi oke, itu cukup. Kalau dari seller nih, buat karena saya seller saya juga pengen dapat wejangan. Untuk seller tetap sama sih intinya ya terus aja berjalan, tetap semangat ya. Kalau saya sih semangat terus Mas. Iya, udah tahu lah saya. Udah banyak cerita tentang Pak Eko, makanya semangat terus. Jadi memang tugas saya selaku ketua ASA juga harus menyemangati. Dan harus menyisihkan waktu juga untuk kunjungan ke teman-teman. Tetap semangat, jangan lupa bertani. Nah itu tuh pesan yang paling penting nih guys, bertani ya. Jangan lupa bertani, tingkatkan terus pemahaman, keilmuan tentang aglonema. Karena belajar aglonema itu nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dan harus ada yang harus kita ingat, nggak ada yang lebih pinter. Tuh, nggak ada yang lebih jago. Nggak ada yang lebih jago dalam merawat aglonema. Sama aja. Ya. Dan kalau kita mau bicara SOP-nya,
itu juga kadang kita nggak bisa bicara SOP standar. Nggak ada ya patokan SOP ya untuk merawat aglonema. Kita tanya di si A, medianya apa, ini itu. Si B beda. Aglonema sama-sama bagus. Iya, berarti nggak pasti ya. Iya. Nggak ada yang jago menurut Pak Iqbal. Memang benar, setuju benar. Belajar pun nggak ada selesainya. Standarnya pun selama kita nyaman dengan media tertentu misalnya ya lanjutkan saja. Jangan lupa tetap bertani. Bertani, pokoknya pesannya bertani. Saya aja tadi jadi semangat nih guys ya. Bertani, saya mau potong-potong nih Pak Eko. Cuma lahannya nggak ada. Pelan-pelan ada. Oke guys, terima kasih banyak untuk udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa juga nanti follow IG-nya atau Facebook-nya Pak Eko. Dan tetap semangat ya Pak Eko ya. Harus semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel si Justin. Bye.